Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilmu Ngitung. Nah, di sini saya akan membagikan pembahasan atau pengalaman saya menggambar jak semacam teko ya dengan menggunakan SolidWorks. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar dari jak itu dengan dilengkapi dengan ukurannya. Di sini saya menggunakan ukuran dengan satuan milimeter. Nah, langsung saja kita menggambarnya. Pertama kita menggambar dari front plane dulu terlebih dahulu, dan ukuran di atas ini merupakan top plane ya, dari pandangan atas. Kita menggambarnya dari pandangan depan saja, front plane biar lebih enak. Lanjut saja di sini kita ke front plane, kemudian klik sketch. Nah, setelah itu kita membuat pertama terawal itu ketinggian dari jak ini yaitu 280. Membuat garis bantu ya dengan center line itu dengan ketinggian di sini garis saja. Ketinggiannya adalah 280 mm. Kita masukkan dimensinya itu 280 mm. Setelah itu kita tinggal membuat bagian setengahnya dulu ya. Kita hanya menggambar bagian setengah di sini karena kita menggunakan namanya fitur surface nanti ya. Jadi kita menggunakan revolve surface nanti. Jadi kita lihat dulu gambar di sini, ukuran yang bawah dulu, yaitu terdapat garis di sini sampai sini adalah 70. Kita menggambarnya dengan outline di sini sampai di sini itu dengan dimensi yaitu 70 mm. Nah, seperti ini. Kemudian kita di sini lagi yaitu lakukan di sini yaitu dengan jari 7,5 ya. Terdapat lakukan sampai di sini ya. Kita gambar saja di sini, lakukan dengan 3 point arcs, sketch 3 point arcs. Nah, di sini kita asal dulu di sini dengan menggunakan dimensi yaitu 7,5 ya. 7,5. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita memberikan jaraknya yaitu di sini, titik sini dengan jarak ini 65. Itu berarti titik sini dengan titik sini, garis ini yaitu sebesar 65 mm. Kita masukkan. Oke. Nah, kemudian untuk titik ini itu sama panjangnya dengan titik yang paling bawah yaitu 70 mm. 70 mm. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tinggal menggambar bagian lekukan yang ini. Lekukan yang ini, lihat gambarnya, yaitu biar lebih mudah kita menggambar 3 garis lebih dahulu, yaitu garis ini, dan garis ini. Dengan dilengkapi ukuran yaitu 65, 54, 50. Jadi kita membuat garis lebih dahulu, garis bantu ya di sini. Kemudian menggambar lagi garisnya di bawah lagi yaitu di sini juga, dan satu lagi di sini, dan di sini. Jangan lupa kita juga memberikan dimensi atau panjang setiap garis ini ya. Yang pertama tadi yaitu di sini garisnya memiliki panjang 65. 65. Kemudian garis yang kedua memiliki panjang sebesar 50. Dan yang ketiga memiliki panjang 54. Seperti ini kita masukkan, terus oke. Kemudian kita juga memberikan panjangnya ya antar garis ini, yaitu panjang garis pertama dan kedua itu 20, dan garis yang kedua dan ketiga itu 50. Kita masukkan ya.
Di sini kita berikan dimensi garis antara dua garis ini panjangnya yaitu 20, dan garis ini memiliki ketinggian yaitu 50 ya, sesuai dengan gambar tadi 50. Nah, setelah membentuk seperti ini, kita tinggal membentuk lakukan yang seperti ini. Lakukan ketiga garis ini, kemudian lakukan lagi ke sini. Nah, caranya yang biar mudah yaitu pertama kita buat lakukan antara tiga garis ini, yaitu lakukan antar tiga titik ini ya, dan menggunakan fitur yang namanya spline di sini. Kita klik sini, klik ketiga titik ini, kemudian kita oke saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita menggambar lakukan yang di sini sampai bawah di sini ya, sampai ke titik ini dengan menggunakan 3 point arcs dengan sampai titik ini. Nah, oke saja. Kemudian kita memberikan dimensi dari lakukan yang ini, garis lengkung yang ini. Nah, dengan R 220 ya. Jadi 220. Jadi kita masukkan 220 seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah membuat lakukan sampai sini, kita juga akan menggambar ada lakukan di bawah di sini. Dengan panjangnya titik garis tengah dan lakukan ini 54 dan memiliki R175. Kita tinggal menggambar saja dengan mudah. Nah, pertama kita menggunakan fitur yang 3 point arcs. Kita menggambarnya titik sini sampai titik sini ya, sampai garis menyentuh sini, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan dimensi sesuai dengan gambar tadi, yaitu garis ini dengan titik ini memiliki panjang itu 54. Kemudian kelengkungan ini yaitu memiliki R175. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini, nah agar lakukan ini dengan garis ini bagus, sempurna, kita membuat garis bantu yang nantinya akan kita buat konsisten. Nah, kita garis bantu saja di sini. Kemudian kedua garis ini kita klik, kontrol, kemudian kita ke make tangen ya. Saya ulangi, bukan make konsisten tapi kita buat yang make tangen ya. Nah, otomatis akan bentuk seperti ini, garisnya setelah dibuat tangan seperti ini sesuai dengan gambar seperti ini ya. Kemudian kita hapus garis yang tidak diperlukan untuk merevolve, yaitu kita hapus dengan trim entities. Kita hanya memerlukan garis lekukan ini, kita hapus garis yang terbawah ini juga. Kemudian kita menghapus ketiga garis ini. Ketiga garis ini kan tadi kan cuma alat bantu ya untuk membuat lekukan. Kita hapus saja. Kemudian kita membuat lekukannya yaitu dengan masuk ke surface, kemudian ke revolve surface. Tunggu. Nah, untuk garis sumbu ini kita klik yang garis ini, titik tengah sumbu ini tengahnya. Kemudian kita klik OK saja. Tunggu sebentar. Nah, sudah terbentuk seperti ini ya. Kita juga dapat melihatnya dengan fitur section view potongannya ya. Nah, seperti ini yang tadi kita buat, dapat lengkungan di sini ya, melengkung ke dalam ya, di sini. Yaitu yang R175 tadi yang di bawah. Nah, dapat dilihat dari section view potongannya. Nah, seperti ini. Dan close saja. Nah, kemudian kita tinggal membuat sebuah gagang atau pegangannya ya di sini. Nah, caranya kita ke front plane kembali. Kita klik normal to, kemudian ke front plane kita klik sketch. Nah, pertama-tama tentunya kita membuat garis bantu dulu yang tengah, kemudian center line sampai atas. Nah, garis ini harus berada di titik tengah-tengah sini kan. Kemudian kita close. Nah, setelah itu
kita membuat sebuah pegangannya ya. Pegangannya kurang lebih seperti ini tadi. Dan seperti ini tadi kan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita memberikan dimensinya, yaitu pertama terdapat kemiringan garis ini, kemiringan dengan garis ini, memiliki kemiringan dengan sudut 70 derajat. Jadi kita ke Smart Dimension, kita klik kedua garis ini, sebentar. Kita klik kedua garis ini dengan kemiringan 70 derajat ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita memiliki ketinggian garis paling atas ini dengan garis yang paling pojoknya titik ini. Berarti ini kan garis ini sampai ini kan 30. Nah, sedangkan garis ini dari sini 20, berarti 30 ditambah 20 memiliki 50. Berarti ketinggian dari sini dengan garis ini, saya ulangi, dengan titik ini memiliki ketinggian yaitu sebesar 50 mm. Kurang lebih seperti ini. Kemudian panjang dari ini yaitu 120. Panjang garis yang miring ini yaitu 120. Bentar, menunggu. Nah, seperti ini. Nah, setelah membentuk seperti ini, kita tinggal membentuk sebuah filetan ya, lengkungan di sini dengan R25. Lengkungan dengan ke sketch, terus sketch fillet, kemudian kita fillet parameternya kita ganti jadi 25 mm. Kemudian entity to filletnya kita klik ke dua titik ini dengan ini. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah bentuk seperti ini, kita tinggal memberikan ketebalan dari gagang yang telah kita buat. Nah, ketebalannya itu berapa? Kita lihat dari gambar ini, yaitu R6. Berarti ketebalan ini memiliki lingkaran jari-jarinya 6, berarti 12. Berarti memiliki diameter 12. Jadi kita ke surface, kita pilih yang sweep surface, memberikan ketebalan kelung ini. Kita pilih yang circular profile. Kita klik salah satu garis yang lengkungan ini. Oke, kita masukkan yang ini 10. Jadi kita masukkan ketebalannya adalah 12, diameter 12 mm. Karena tadi ya di gambar itu R6, berarti diameternya itu 12 mm. Kita klik OK saja. Nah, sudah terbentuk seperti ini ya. Kemudian kita tinggal mengeceknya dulu di sini. Nah, di sini kan tadi kan hanya sampai di sini saja seharusnya. Kalau gagang atau pegangan kan seharusnya sampai di sini luar saja. Tidak, ini sudah melebihi. Jadi kita tinggal menghapusnya saja. Menghapusnya itu mudah. Kita tinggal ke trim surface. Kemudian kita yang trim toolnya kita pilih permukaan yang ini. Kemudian yang remove selection-nya kita pilih yang kedua, gagang yang melebihi dari permukaan ini. Kemudian kita klik OK saja. Nah, jadi gagangnya sudah tidak melebihi garis ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini kan. Kemudian kita tinggal menggambar pada bagian atasnya dari top plane di sini membentuk seperti ini ya. Bagian atasnya yaitu kita membuat plane baru, kita feature reference geometrinya, kita buat plane baru yaitu yang di atas agar kita dapat men-sketch di atas nanti. Kemudian ke first reference-nya kita klik yang paling atas ini, lingkaran paling atas ini. Kita klik kemudian klik OK. Nah, otomatis terdapat plane baru. Nah, kemudian kita ke normal to terlebih dahulu. Kemudian dari plane ini kita sketch. Nah, kita akan menggambar yang bagian atasnya. Kita membuat garis terlebih dahulu seperti ini.
Kemudian kita berikan panjangnya ya. Bagian atasnya yaitu garis ini tengah sampai sini memiliki panjang 90 mm. Jadi kita masukkan panjangnya yaitu sebesar 90 ya mm di sini. Oke. Kemudian terdapat garis yang miring ini. Garis miring ini memiliki sudut 35 derajat. Nah, kita gambar saja ya. Sebuah garis di sini sampai sini ya. Kita gambar saja, terus kita berikan dimensi tadi kemiringannya dengan garis ini yaitu 35 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita klik OK saja. Kemudian agar tidak membuat garis lagi seperti ini, kita menggunakan mirror entities. Mirror entities, kita klik garis yang ini, yang entities to mirror, dan mirror aboutnya kita klik garis yang tengah ini. Nah, seperti ini, kemudian klik OK. Kemudian jangan lupa di sini terdapat filletan ya, lengkungan ya, dengan R7. Ke sketch fillet, kita pilih yang ini, yang fillet parameternya kita ganti jadi 7. Nah, kemudian klik OK. Nah, kemudian titik ini dengan titik yang ini itu harus menyatu. Jadi caranya klik titik yang ini, kita klik Ctrl pada keyboard, kemudian klik yang ini, kemudian kita buat yang make coincident. Nah, otomatis ini sudah menyatu ya, bergabung ya. Nah, setelah sudah membuat bagian atasnya, kita close terlebih dahulu. Nah, plane-nya kita hide saja karena sudah menggambar palingan atas. Kemudian kita ke front plane lagi untuk menggambar kemiringan yang di sini. Ke front plane, kemudian ke normal to. Nah, kita akan menggambar ya yang ini, kemiringan ini, garis yang memiliki kemiringan 25 derajat. Kemudian ketinggiannya 20. Kita membuatnya saja sebuah garis di sini. Miring ya di sini dengan kemiringan ini dengan garis ini, bentar, garis ini yaitu sebesar 25 derajat saya gambar tadi. Kemudian memiliki ketinggian antara garis ini dan kemiringan ini yaitu sebesar 20 mm. 20 mm. Nah, setelah itu kita gabungkan titik ini agar menyatu dengan titik yang ini. Caranya sama, kita klik saja ujungnya, kemudian klik Ctrl, kemudian klik titik ini, kemudian kita tinggal klik yang make coincident. Nah, otomatis sudah membentuk seperti ini. Nah, setelah membentuk seperti ini, kita tinggal ke menu surface kembali, kemudian kita menggunakan yang namanya sweep surface kembali. Tunggu, kita pilih yang sketch, kita klik selection dulu, selection. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita pilih garis yang ini dulu, dan yang kedua yang di bawahnya yaitu pilih yang miring yang ke bawah tadi seperti ini. Kemudian kita klik OK saja. Nah, di sini kan ada beberapa permukaan yang tidak diperlukan ya, seperti ini. Seperti tadi ya, menghapus gagang yang melebihi batas ini. Kita tinggal menghapusnya yaitu dengan trim surface. Nah, pertama kita surface-nya klik yang terluar di sini, kemudian yang dihapusnya kita klik yang ini. Kemudian klik OK dulu. Nah, kemudian kita menghapus surface yang ini sama dengan trim surface. Kemudian surface klik yang pertama, trim toolnya di sini, kemudian yang dihapus adalah yang ininya. Kemudian klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita juga dapat menggabungkan knit surface antara kedua surface ini dengan ini. Klik OK. Nah, setelah kita menggunakan knit surface ini, itu menggabungkan ya permukaan ya. Nah, setelah membentuk seperti ini sesuai dengan gambar tadi, agar lebih menarik, kita dapat menambah appearance atau tampilannya, yaitu di sini ke glass, ke solid, kita dapat memberikan misalkan di sini warna-warna pink ya.
Nah, seperti ini. Nah, inilah sebuah gambar jug ya. Ya, semacam tempat ya, tempat air atau teko ya. Dengan sesuai dengan ukuran yang telah kita buat tadi. Nah, sekian pembahasan dari saya ya. Cara membuat jug menggunakan SolidWorks. Apabila saya terdapat kesalahan dalam menyampaikan, saya pribadi mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.